Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya berterima kasih atau mengakui bahwa semua kebaikan, semua kenikmatan yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah berasal dari Allah. Harus mengakui seperti itu. Mengakui seperti itu tandanya artinya bersyukur. Nah, semua kebaikan, semua kenikmatan yang kita dapat dari Allah harusnya kita gunakan untuk berbuat baik. Itu bersyukur. Makanya orang yang beriman pasti bersyukur kepada Allah. Kalau orang tidak beriman, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur, berterima kasih kepada Allah itu akan menyebabkan manusianya menjadi beriman. Kalau bersyukur berarti beriman. Tidak bersyukur lawannya beriman, kafir. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna sesungguhnya kami Allah, hadainahu kami telah memberi petunjuk kepada dia, kepada manusia, as-sabila jalan itu. Jalan itu maksudnya Islam. Ya, yang dimaksud dengan jalan itu ya jalan Allah. Jalan itu juga maknanya tafsirnya jalan ini loh, sabil artinya sabilal haqqi wal batil, jalan yang hak, jalan yang benar, wal batil dan jalan yang batil, yang sesat, yang tidak benar. Ya. Jalan juga bermakna al-huda wad dhalalah, petunjuk dan kesesatan. Jadi Allah sudah memberi pada manusia petunjuk. Apa petunjuk? Ya Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk hidup. Kalau petunjuk untuk masak, belajar di YouTube aja. Atau belajar sama ibu-ibu yang ahli masak. Petunjuk untuk mengendarai mobil, mengendarai motor, ada di setiap mobil dan motor yang diproduksi oleh pabrik mobil dan pabrik motor. Setiap mobil, setiap motor yang diproduksi oleh pabrik mobil dan pabrik motor itu ada petunjuknya itu. Bagaimana mengoperasikan, menggunakan mobil atau motor ini. Ya. Petunjuk untuk apa lagi? Mengobati manusia, mengobati orang. Ada ilmunya, ada petunjuknya bagaimana cara mengobati manusia. Dari mana kita tahu? Ya dari belajar. Belajar mengobati manusia. Pengobatan yang dikenal manusia kan macam-macam. Ilmu kedokteran, ada ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Ilmu kedokteran barat itu yang saya pelajari. Ilmu kedokteran timur, ilmu kedokteran Cina saya tidak pelajari, jadi saya tidak tahu mengobati cara Cina, nggak tahu. Yang pakai apa namanya itu Shinsei, pakai tusuk jarum, akupuntur,
dan lain-lain ya, itu saya tidak belajar. Yang kami pelajari dan dipelajari oleh Fakultas Kedokteran di Indonesia dan di seluruh dunia ini Fakultas Ilmu Kedokteran Barat. Ya, ilmu kedokteran Timur ada sendiri. Ilmu kedokteran Islam ada enggak? Ada, cuma tidak dipelajari di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh dunia. Ilmu kedokteran Islam ada. Islam ngasih tahu cara kita hidup yang baik supaya sehat, ada itu dalam Islam. Ya, jadi saudara, petunjuk sudah diberikan oleh Allah. Petunjuk untuk hidup itu cuma satu. Untuk hidup yang benar, yang baik itu cuma Allah yang tahu. Dan Allah sudah turunkan petunjuk itu lewat Al-Quran ini. Jadi sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada dia manusia, jalan itu jalan petunjuk atau jalan yang sesat. Jalan yang sesat juga ditunjukkan oleh Allah. Manusia, ini loh yang benar, kamu itu hidup begini nih. Selama ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, banyak di antara manusia ini tidak tahu apa arti hidup ini. Kalau dia tidak ngaji enggak tahu. Ya disangkanya hidup ini ya cuma ya seperti kebanyakan orang itu. Hidup ini itu apa sih? Ya untuk ini cari makan. Terus habis cari makan gimana? Ya dapat makanan ya dimakan. Terus untuk apa? Ya untuk kasih makan nih istrinya, anaknya. Terus ya supaya anaknya gede, supaya anaknya gendut. Terus untuk habis itu bagaimana? Ya terus anaknya gede terus disekolahkan. Terus cari uang lagi untuk sekolah anaknya. Anaknya udah sekolah terus ngapain lagi? Jadi teruskan sekolahnya sampai mentok kalau bisa. Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun ada beberapa derajat lagi, berapa strata lagi. Ada strata 1, S1, strata 2, S2, strata 3, S3 dengan gelar yang macam-macam itu tadi. Terus akhirnya jadi apa? Puncaknya profesor. Kalau sudah jadi profesor habis sudah. Profesor katanya orang yang paling pintar, katanya. Tapi tidak juga sebetulnya. Ya, jadi saudara, itu manusia kebanyakannya begitu, hidup itu gitu. Padahal kita tidak begitu sebetulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Nah, ini perlu saya sampaikan lagi ya, karena ini hari Minggu, hari Ahad. Kita ngajinya lebih lama daripada biasanya. Oleh karena lebih lama, ya masjid biasanya menyediakan snack atau makan ya supaya tidak kelaparan. Jadi ngaji zaman sekarang itu enak Pak, ngajinya di tempat yang enak walaupun AC-nya enggak begitu dingin ini karena sebagian dimatiin ya. Terus habis ngaji dikasih makan, kasih minum, loh apa enggak enak. Terus dapat pahala pula. Nah, dapat pahala lagi. Ini loh Pak, Bu, apa tujuan hidup kita? Allah sudah bilang dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran. Mungkin ada di antara hadirin yang belum tahu, saya kasih tahu. Saya dulu juga tidak tahu. Dulu waktu saya masih sekolah SMP, SD, apalagi TK. Ya, TK, SD, saya belum tahu tentang Islam. Walaupun saya orang Islam, bapak saya orang Islam, mbah saya orang Islam. SD saya sekolah di SD Kristen, SMP sekolah di SMP Kristen, SMA sekolah di SMA Katolik. Pol-polan tuh itu sudah. Tapi orang Islam iya Muslim, sholat saya. Dari kecil sudah sholat, yang ngajari guru agama saya, guru agama SD. Waktu di Kebumen saya SD kelas 1 sampai kelas 4. Nah kelas 5 pindah ke Solo baru dapat 1 kuartal terus dipindah ke Jayapura, Irian Jaya. Dulu namanya Irian Jaya, sekarang namanya Papua. Jadi sekolah di SD Kristen di Jayapura sampai lulus kelas 6 lulus masuk ke SMP negeri dulu, SMP negeri Jayapura. Baru 1 kuartal pindah ke Merauke. Jadi saya tinggal di Merauke 4 tahun, di Jayapura 2 tahun. Ya, kemudian di Merauke SMP kelas
1 sampai kelas 3 tamat, masuk ke SMA Katolik di Merauke. Baru dapat kelas 2 pertengahan, pindah ke Manokwari. Bukan, naik ke kelas 3 pindah ke Manokwari. Jadi di Manokwari itu SMA negeri. Nah, jadi saya lulusnya dari SMA negeri 1 Manokwari. Sekarang jadi ibu kota Papua Barat, Manokwari itu. Nah, saudara, dulu mungkin sekarang sudah bagus kotanya. Dulu ya banyak hutannya sama dengan di Sampit di Kalimantan ini. Ya, jadi saudara, saya dulu juga nggak tahu, tamat SMA baca Al-Quran juga nggak bisa saya, nggak bisa, blas, babar blas kata orang Solo, blas ora iso, nggak bisa sama sekali. Lalu sambil kuliah setiap pagi saya datang ke masjid yang diadakan pengajian seperti ini. Gurunya membacakan ayatnya, kemudian hadirin mendengarkan, termasuk saya di antara hadirin, terus diterjemahkan kata demi kata. Itu dulu gitu ngajinya, sama seperti sekarang saya amalkan, seperti dulu saya belajar tentang Al-Quran ini. Nah, ini Al-Quran inilah petunjuk hidup manusia. Ini dimulai dari surat Al-Fatihah. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Ini semuanya harus saudara ketahui ini. Nah, selama ini kalau kita ngaji bolak-balik surat Yasin terus. Jadi taunya surat Yasin aja. Kalau enggak surat Al-Mulk. Kalau enggak tambah lagi surat apa biasanya kalau pengajian ibu-ibu? Al-Waqi'ah. Nah, Al-Quran itu bukan cuma 3 surat itu. Surat Yasin itu bagus, isinya luar biasa itu. Surat Al-Mulk itu bagus sekali. Surat Al-Waqi'ah itu juga bagus sekali. Tapi Al-Quran itu bukan cuma surat Al-Fatihah, bukan cuma surat Yasin, bukan cuma surat Al-Mulk, bukan cuma surat Al-Waqi'ah. Tapi 114 surat ini harus dibaca semuanya, dipelajari, diketahui isinya, maknanya. Sambil dihafalkan kalau bisa. Lalu kita jalani hidup ini sesuai yang ada dalam Al-Quran ini. Nah, dimulai dari surah Al-Fatihah misalnya ini ya, bagi yang belum tahu saya baca ringkas saja. Al-Fatihah suratnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiap hari kita baca surah Al-Fatihah, tapi banyak di antara kita enggak tahu isinya. Iya apa iya? Iya. Karena apa? Belum ngaji. Nah, kita gunakan hidup kita ini sebagian waktunya untuk mengaji. Karena hukumnya mengaji itu sama dengan hukumnya sholat fardu, wajib, bukan sunnah. Jadi kita harus ngaji, harus bisa ngaji, harus bisa baca Al-Quran. Ya, dimulai dari baca surah Al-Fatihah ini. Ini isi surah Al-Fatihah. Ayat pertama dalam Al-Quran itu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama. Begitu kita buka Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat yang pertama, ayat yang pertama itu Bismillah. Apa makna Bismillah ini? Allah mengajari kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dzibalin lam yubda bi Bismillahirrahmanirrahim faqad aqta. Nabi bilang begitu. Kullu amrin, setiap urusan, setiap perkara yang lam yubda, tidak dimulai bi Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, faqad aqta, maka sungguh urusan itu terputus. Gak ada urusannya, gak ada hubungannya dengan Allah lagi.
Makanya kita mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Mau pidato ini, mau ngisi ceramah ini, mau ngasih pengajian ini, mau tausiah ini baca bismillah dulu. Ya, mau duduk tadi, duduk itu baca bismillah dulu. Mestinya sampai tadi mau duduk. Bangun dari tempat sholat, pindah tempat, mau duduk di mana? Mau duduk di sana baca bismillah. Mestinya begitu. Bismillah. Ya, mau masuk masjid baca bismillah juga, keluar masjid baca bismillah. Mau masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah. Itu. Mau tidur juga sebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Baca bismillah juga. Ya, begitu kita diajari oleh Allah. Jadi mau makan juga jangan lupa baca bismillah. Mau minum baca bismillah. Nah, selesai baca bismillah mau melakukan perbuatan yang bermanfaat, yang baik. Lalu berikutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bismillah artinya dengan nama Allah, Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah artinya segala puji, segala syukur, segala ucapan terima kasih itu lillah, hanya untuk Allah saja. Untuk manusia boleh, tapi sesudah Allah diterima kasih terlebih dahulu. Ya, segala puji milik Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Allah itu Tuhan seluruh alam. Karena alam ini, al-alamin ini jamak dari alam. Bahasa Indonesianya menjadi alam. Alam itu loh. Alam ini, alam semesta ini loh. Alam itu ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hewan, ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam yang lainnya lagi, banyak alam. Nah, Tuhan seluruh alam itu Allah. Siapa dia? Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah itu yang Maha Pemurah atau Maha Pengasih, yang kalau minta mesti ngasih. Allah itu Maha Pemurah yang kalau dimintai mesti dia ngasih. Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang, walaupun manusia tidak sholat, Allah tidak siksa. Nanti di akhirat baru digebukin, baru disiksa. Ya, di dunia ini Allah dibiarin aja. Enggak sholat, ya sudah biar aja. Tetap dikasih makan oleh Allah, dikasih rezeki. Maliki yaumiddin, Allah itu raja di hari pembalasan. Dari pembalasan nanti enggak ada lagi raja. Raja Arab Saudi sudah enggak ada, mati semua sudah. Yang ada cuma Allah saja sebagai raja di hari pembalasan nanti. Nah, setelah Allah mengajari kita untuk mengucapkan bismillah, kemudian mengajari kita untuk mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengajari kita untuk menyanjung Allah dengan ucapan Ar-Rahmanir Rahim, kemudian memuji Allah, mengagungkan Allah dan mengucapkan Maliki Yaumiddin. Lalu Allah mengajari kita bahwa hidup ini adalah ibadah. Makanya Allah mengajari kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami beribadah, kami menyembah, kami mengabdi, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu kami meminta tolong. Jadi ini Allah mengajari kita bahwa kita ini hidup untuk beribadah. Kita hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah dan hanya mengabdi kepada Allah. Itu. Allah mengajari kita seperti ini. Na'budu itu artinya mengabdi, menyembah, beribadah dan seterusnya. Luas ya. Lalu setelah Allah mengajari kita untuk mengetahui bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Nah, jalan hidup manusia yang panjang ini, yang masing-masing manusia diberi umur yang berbeda-beda. Selama umur manusia ini ada, kadang-kadang manusia itu berjalan lurus, kadang-kadang berjalan bengkok. Kadang manusia berjalan menyimpang dari kebenaran, berbuat dosa. Oleh karena itu Allah mengajari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah kami, maksudnya tunjukilah kami ya Allah agar kami selalu berada as-siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya tetapkanlah kami selalu berada di atas jalan yang lurus. Tetap terus ya Allah, jangan berubah-ubah.
tetaplah kami ini berada di jalan yang lurus ya Allah. Tetapkanlah kami agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Hari ini berada di atas jalan yang lurus, besok di atas jalan yang lurus, minggu depan berada di atas jalan yang lurus, bulan depan berada di atas jalan yang lurus, tahun depan berada di atas jalan, terus sampai mati tetap berada di jalan yang lurus. Itu doa kita kepada Allah. Jalan yang lurus itu jalan yang mana sih? Bukan jalan Ahmad Yani, bukan jalan Kopi Selatan, bukan. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu kata Ustadz yang belajar qiraah itu membaca berhenti alaihim ini bolehnya di sini. Enggak boleh di sini. Saya baru tahu ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini enggak boleh. Ya, kalau bisa dihabisin segini kalau napasnya kuat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus adalah sirata, jalan alladzi orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat alaihim kepada mereka. Ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu orang-orang yang Allah beri nikmat? Nanti diterangkan di surat yang lain, di surat An-Nisa. Nih, surat ini kan surat nomor 1. Ini surat Al-Fatihah, ini surat nomor 1. Nah, ini. Nanti di surat yang keempat yang namanya surat An-Nisa di ayat 69 kita akan ketahui yang dimaksud orang yang diberi nikmat itu siapa. Ini surat An-Nisa ayat 69. Ini bunyinya begini. Wa may yuti'illaha war rasul, dan siapa saja yang dia selalu taat kepada Allah dan dia taat kepada Rasul, faulaika, maka itulah mereka yang ma'a beserta bersama alladzina, orang-orang yang an'amallahu, Allah memberi nikmat alaihim kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyina, yaitu dari golongan para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka semua ini, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, semuanya ini adalah hasuna, wa hasuna ulaika, dan mereka semua ini adalah sebaik-baik rafiqa, teman yang paling baik. Teman yang baik adalah kalau kita punya teman nabi. Nah, kita nggak punya teman nabi, nggak ada nabi lagi sekarang kok. Kalau nggak ada nabi, mungkin kita masih punya teman yang baik. Siapa? As-siddiqin, orang-orang yang jujur, yang kalau ngomong mesti omongan yang benar, bukan pembohong. Lawannya as-siddiq ini kadzab, mukadzibin, atau kadzabun, kadzabin, pendusta. Kita jangan punya teman pembohong yang katanya bilang nanti kalau saya ini saya akan, nanti kalau saya ini saya akan terus. Enggak ada. Buktinya enggak ada, cuma akan aja. Ya, kalau saudara tahu ada orang kayak begitu, jangan dijadikan teman, apalagi didukung, jangan. Itu ya. Kita harus punya teman, kalau tidak punya teman dari kalangan nabi, punya teman dari kalangan orang-orang yang jujur.
Atau yang ketiga, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah sampai mati, berjuang membela Islam sampai mati, itu orang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Ini tafsir ayat 60 surat An-Nisa ayat 69 ini adalah tafsir atau penjelasan dari surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tafsir ayat ini sendiri diterangkan nanti dalam tafsir yang lain, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang Islam. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, yaitu jalannya orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa itu jalan orang-orang yang sesat? An-Nasoro, jalan orang-orang Nasoro, jalannya orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu Allah bilang orang-orang yang sesat. Tapi orang Nasrani juga gantian bilang kita ini domba-domba yang sesat. Ya biasalah, dalam hidup ini perbedaan pendapat nggak apa-apa. Mereka mau beragama Nasrani silahkan, kita beragama Islam. Mereka mau beragama yang lain silahkan. Ini negara ini membebaskan orang beragama apa saja kok, selagi diakui oleh negara sebagai agama. Orang mau beragama apa aja terserah. Nah, kita sebagai orang Islam berkeyakinan Islam itu yang benar. Orang Kristen juga berkeyakinan yang benar tuh Kristen. Orang Hindu juga berkeyakinan yang benar tuh Hindu. Orang Buddha juga berkeyakinan yang benar tuh Buddha. Ya biarin aja, masing-masing mengakui sebagai yang benar. Nanti di hari kiamat baru Allah akan memutuskan. Innallaha yafsilu yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah nanti akan memutuskan di antara mereka manusia, siapakah di antara mereka yang berselisih itu yang benar, yang mana? Apakah Islam yang benar atau yang lainnya yang benar? Kalau dalam Al-Quran Allah sudah bilang, ya, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di hadapan Allah itu hanyalah Islam. Hanya Islam aja yang diakui di hadapan Allah. Tapi di hadapan negara bukan hanya Islam, Kristen juga agama, Hindu juga agama, Buddha juga agama, dan seterusnya. Itu di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah yang namanya agama itu cuma Islam. Selain Islam itu bukan agama. Nah apa? Ya agama menurut manusia, menurut Allah bukan. Ini saya terangkan begini supaya saudara paham. Bukan menjelek-jelekan agama lain, bukan. Ya, nah sudah. Nah setelah itu saudara nanti kita akan ketemu surat nomor 51 ini. Nih surat Az-Zariyat. Ayatnya ayat 56. Nih ayat 56. Apa isi ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Nih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah yang bilang, ini bukan Sugeng yang bilang. Ini Allah, Sugeng cuma membacakan aja. Sama seperti Nabi Muhammad SAW dulu juga membacakan saja kepada manusia di zaman beliau. Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa ma khalaqtu, dan tidak aku menciptakan al-jinna, bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa kecuali liya'buduni, untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dan saudara kita dari bangsa jin yang kita enggak kelihatan. Kita enggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Mana jin? Enggak ada, enggak kelihatan. Tapi jin melihat kita. Makanya kita ngelawan jin enggak bisa. Mau mukul mana? Juga enggak bisa dipukul. Tapi dia bisa mukul kita kalau dia mau. Ya. Jadi saudara, Allah menyatakan manusia dan jin diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Tuh satu. Ya. Lalu Allah di belakangnya bilang begini,
Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu, tidaklah aku menginginkan, aku Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan minhum dari mereka, bangsa jin dan bangsa manusia, min rizqin dari satu pemberian pun, dari rezeki apapun. Rezeki bahasa Arab rizkun itu artinya pemberian. Dari kata rozako yarzuku rizkon. Ya, rozako telah memberi, yarzuku sedang atau akan memberi, rizkon pemberian. Jadi rezeki itu artinya pemberian, bahasa Arabnya rezeki, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya rizkun, bahasa Indonesianya rezeki, rezeki. Jadi di orang Jawa jadi rezeki. Ya. Nah, rezeki itu artinya pemberian. Jadi rezeki dari Allah, pemberian dari Allah. Allah tidak menginginkan pemberian dari bangsa jin maupun dari manusia. Dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Allah tidak menginginkan pemberian apapun. Wa ma uridu, dan aku tidak menginginkan dan tidaklah aku menginginkan, menghendaki bahwa yut'imuni, mereka memberi makan aku. Allah tidak menginginkan diberi makan. Allah bilang, aku tidak perlu makanan. Makanya kalau ada agama yang mengajarkan pakai sesaji, ngasih makanan, itu bukan ajaran Islam. Karena Islam tidak mengajari kita memberi makan Allah. Oh, Allah tuh enggak makan kok. Allah enggak makan, enggak minum seperti kita, enggak. Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita minum, Allah yang menyediakan makanan, Allah yang menyediakan segala macam yang bisa dimakan oleh manusia maupun bangsa jin. Dan Allah tidak menginginkan untuk diberi makan. Makanya dalam ibadah Islam ini tidak mengenal sesaji, enggak. Kalau agama lain terserah saja, keyakinan orang lain biar aja. Jadi kita enggak boleh niru-niru orang agama lain. Malam Jumat ngasih makan, naruh di simpang 4, ada simpang 4 ngasih kemenyan sama kembang misalnya begitu. Kamu ngasih makan siapa? Itu makanan setan, itu makanan jin itu. Jangan kamu tiru-tiru itu. Allah enggak ingin diberi makan. Allah hanya menginginkan dari kita apa? Menyembah kepada Dia. Allah hanya ingin Dia disembah oleh kita. Balasannya apa? Kalau kamu mau menyembah Allah, balasannya surga beserta kenikmatan di surga sana. Bukan hanya surga, di dunia ini pun kamu oleh Allah diurusi oleh Allah, dimudahkan semua urusanmu. Itu kalau kita mau menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah semuanya. Itu janji Allah kepada kita kok. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dari segala kesulitan. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi kepada dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh, dan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan siapa yang tawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi kepada dia keperluannya. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia kemudahan dalam segala urusannya, dimudahkan urusannya. Jadi kalau saudara kepingin urusan hidup saudara mudah, beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Gitu ya. Ini Allah, aku tidak menginginkan dari mereka satu pemberian pun, dan aku tidak menginginkan dari mereka bahwa mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, ini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, sampaikan kepada manusia. Innallaha, sesungguhnya Allah itu huwar razzaqu, dialah yang maha memberi rezeki, dialah pemberi rezeki. Dzul quwwati, dialah yang mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan, yang tak tertandingi. Al-matin, yang kokoh. Kekuatan Allah tidak ada yang bisa melawan. Manusia sekuat apapun yang namanya manusia, kalau Allah kirim kepada dia satu virus saja, tek, ke otaknya,
lumpuh dia. Enggak bisa kuat lagi sudah, lumpuh kok. Ya, jadi Allah itu maha kuat yang kekuatannya tidak bisa dilawan oleh siapapun. Makanya kalau kita lemah, kita meminta kekuatan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah ya Allah. Kok badan saya lemah ini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nanti Allah kasih kekuatan. Tapi makan sampean. Bilanglah haula wala quwata tapi enggak mau makan, ya lemes terus badannya. Makanan itu untuk menguatkan badan kita kok. Makanya Allah menyuruh kita makan. Di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk makanlah kamu dan minumlah kamu. Ada perintah makan, Pak. Jadi makan dan minum itu beribadah, itu perintah Allah itu. Tapi enggak boleh puasa terus, enggak boleh. Puasa yang paling pol itu cuma puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak terus. Tapi dilaksanakan seumur hidup. Enggak boleh berhenti sekali puasa Daud. Kalau enggak mampu jangan. Karena Nabi kita enggak puasa Daud beliau. Ngajari saja. Nabi kita loh, Nabi Muhammad SAW, itu beliau enggak puasa Daud loh. Beliau mengajari kita aja. Kalau kamu mau mengamalkan amalan puasa, yang terbaik itu puasanya Nabi Daud itu. Tapi beliau enggak puasa Daud. Beliau itu kalau ada makanan di rumahnya beliau makan, kalau enggak ada makanan puasa. Lebih banyak berpuasa daripada tidak. Ya, kenapa? Ya Nabi mengajari kalau kamu sekali kamu puasa Daud enggak boleh berhenti kamu sampai mati. Sampai kamu enggak kuat lagi puasa. Makanya ibadah ini kita jalankan semampu kita saja. Kita mampunya puasa Senin Kamis, ya udah puasa Senin Kamis saja. Mampu lebih dari itu tambah puasa Ayyamul Bid. Enggak mampu ya sudah jangan dipaksa. Karena amalan yang baik itu amalan yang dilakukan dengan dawam. Dengan terus menerus, rutin. Walaupun sedikit. Inna ahabbal a'mali ilallah, sesungguhnya amalan yang paling tersukai, paling tercintai kepada Allah adalah adwamuha, yang paling ajeknya, yang paling kekalnya. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun cuma sedikit. Kamu datang ngaji cuma baca satu ayat, sehari cuma baca satu ayat, itu lebih baik sehari satu ayat, dua ayat daripada banyak ayat tapi habis itu berhenti berhari-hari nggak ngaji. Nggak bagus itu. Yang bagus itu begini ya. Jadi Allah tidak perlu rezeki dari manusia, bahkan dia sendiri, dialah yang memberi rezeki kepada manusia. Nah, kembali ke yang berikutnya. Kita disuruh dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, hidup ini tujuannya adalah untuk beribadah. Itu disebut oleh Allah juga dalam surat yang ke-98 kalau enggak salah. Surat 98. Ini kalau enggak salah ya, nomor suratnya. Nah, iya. Surat 98 ayat 5. Nih. Ya, namanya surat Al-Bayyinah. Yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ini ayat yang kelima. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka manusia diperintah oleh Allah illa kecuali liya'budullaha, supaya mereka menyembah, beribadah, mengabdi kepada Allah. Kita hidup ini disuruh hanya untuk beribadah kepada Allah. Jalani hidup ini dengan beribadah kepada Allah. Nanti urusan kamu hidup, urusan kamu makan, urusan kamu ngasih sekolah anak, nyekolahkan anakmu, itu Allah yang ngatur semuanya. Dan kalau Allah sudah ngatur, gak ada urusan yang diurusi, diatur oleh Allah tuh rusak, kacau tuh gak ada. Kalau manusia ngurus itu bisa kacau. Ini sekarang negara nih kacau, karena ngurusnya gak benar, sudah menerjang undang-undang macam-macam sudah. Pemerintah kekurangan dana ini sekarang. Ya. Kenapa? Karena ngurusnya enggak sebagaimana seharusnya. Ya, sebetulnya Allah ngajari kita bagaimana ngurus negara, diajari kita oleh Allah. Dalam Al-Qur'an ini ada caranya mengurus negara dengan baik, itu ada. Tapi manusia enggak mau pakai, ya wis. Jadinya kayak begini. Ya, gajiku sampai sekarang belum dibayar. Baru udah pensiun udah berapa bulan.
Gajiku berapa bulan udah belum dibayar nih. Padahal udah pensiun ini. Aneh ya. Ya aneh ya. Itulah Indonesia. Itu ya. Indonesia tanah airku ya. Indonesia begitu. Nah kembali ke sini ya. Tolong di skip ini ya, dihapus. Ya. Jadi saudara, kita diperintah oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Dia, mukhlishina lahuddin. Beribadah kepada Allah itu syaratnya harus ikhlas, mengikhlaskan kepada Allah agama ini. Hunafa, harus lurus sesuai dengan ajaran Islam. Wa yuqimus sholata, dan Allah tidak menyuruh kita dalam hidup ini kecuali untuk beribadah. Yang kedua untuk menegakkan sholat. Yang ketiga wa yu'tuz zakah, dan untuk membayar zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Nah, kita kembali ke surat yang sedang kita pelajari tadi ya. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia jalan itu, imma syakira, ada kalanya manusia itu bersyukur, ada yang bersyukur, wa imma, dan ada kalanya, dan ada yang kafuro, tidak bersyukur alias kufur, kafir kepada nikmat Allah. Sudah perhatikan nih tafsir dari ayat ini ya. Nih, bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang beriman. Ada di mana enggak di sini ya? Imma syakira wa imma kafura. Oh, di sini enggak ada. Udah dia. Oh, ini dia, ini ada nih. Ya, ini dia. Imma syakira, ada kalanya manusia itu bersyukur. Maksudnya imma mu'minan, ada kalanya manusia itu ada yang beriman, yang sa'idan, kalau beriman pasti bahagia di akhirat nanti, di dunianya pun bisa bahagia. Wa imma kafura, dan ada kalanya manusia itu kafir, kufur, tidak berterima kasih ya. Wa imma kafiron, dan ada kalanya manusia itu kafir, jadi tidak bersyukur itu kafir. Sakian, kalau kafir sakian, akan celaka. Hidupnya di dunia bisa celaka, di akhirat pasti celaka. Itu ya. Nah, lalu kita lanjutkan hadis yang kemarin. Ya, dalam rangka menjelaskan ayat ini bahwa manusia itu ada yang bersyukur, ada yang tidak. Ini Nabi bersabda seperti ini. Kemarin sudah dibacakan hadis yang berbunyi ini. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia dilahirkan di atas fitrah. Hatta yu'roba anhu lisanuhu, sampai yu'roba, difasihkan, anhu dari dia, lisanuhu, lidahnya. Semua anak yang dilahirkan di atas Islam. Semua anak yang lahir itu agamanya Islam itu. Walaupun dia anaknya orang Yahudi, walaupun dia anaknya orang Nasrani, walaupun dia anaknya orang Hindu, walaupun dia anaknya orang Buddha. Ketika dia lahir itu Muslim dia. Hatta yu'roba anhu, sampai difasihkan dia berbicara, sampai dia bisa berbicara fasih. Nah, ketika dia bisa ngomong, udah gede, orang tuanya yang mengarahkan. Kalau orang tuanya Kristen, akan dibaptis anak itu. Kalau orang tuanya Hindu, akan diarahkan kepada Hindu. Kalau orang tuanya Buddha, akan diarahkan kepada Buddha. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak yang dilahirkan di atas Islam. Fa abawahu alladzi yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya menjadikan dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, beragama Majusi. Beragama Majusi itu beragama yang selain Yahudi, selain Nasrani, itu semuanya Majusi. Jadi yang menyembah api, yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah kembang api, mercon, segala itu, ya, yang ibadahnya pakai mercon gitu, atau pakai api, atau pakai yang lain-lainnya lah, itu semuanya masuk kepada Majusi.
Nah, gitu ya. Nah, terus kata Nabi, fa idza a'raba anhu lisanuhu, maka ketika anak yang dikatakan tadi sudah fasih lisannya berbicaranya, fa imma syakiran, maka ada kalanya dia menjadi manusia yang bersyukur, yang beriman, wa imma kafuro, dan ada kalanya dia menjadi manusia yang kafir. Jadi ada hadis yang bunyinya sesuai dengan ayat tadi. Ya, manusia itu asalnya lahir ceprot, itu tuh muslim itu. Tapi kalau orang tuanya Yahudi akan dijadikan Yahudi. Nah, kalau orang tuanya muslim, dia akan dijajari ngaji, diajari sholat, diajari jadi orang muslim. Itu yang hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, wa qala Imam Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda, ma min khorijin, tidak ada dari orang yang keluar, ma tidak ada, min dari khorijin, orang yang keluar dari rumahnya. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya, kata Nabi, yakhruju, dia keluar, illa kecuali, ya saya ulangi, ma min khorijin yakhruju, tidak ada dari orang yang keluar, yang dia sedang keluar atau akan keluar, illa kecuali bibabihi, di pintu rumahnya, royatani, ada dua bendera. Tapi kita nggak pernah lihat benderanya. Nabi mengatakan setiap rumah itu, di pintu rumahnya itu ada dua bendera, kata Nabi. Dan setiap orang yang keluar dari pintu rumahnya, kata Nabi, pasti dia bawa benderanya itu tadi. Mungkin ini kinayah, kiasan. Ya, hanya kiasan saja. Tapi Nabi bilang begitu. Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya kecuali di pintu rumahnya itu ada royatani, dua bendera. Bendera apa itu? Apa bendera PAN, Golkar, PDIP? Bukan. Kata Nabi, royatun, satu bendera, biyadi malak, ada di tangan malaikat. Waroyatun, dan satu bendera lagi, biyadi syaiton, ada di tangan setan. Seperti sudah pernah kita baca hadisnya, dan dalam Al-Quran juga disebut bahwa setiap manusia ini punya korin, punya teman. Satu dari bangsa malaikat, namanya malaikat hafadhoh. Satu lagi dari bangsa jin, namanya setan. Jadi masing-masing kita ini punya setan sendiri-sendiri. Setiap orang itu ada setannya. Nah, ketika Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa walahu qarin, atau syaiton, tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia punya teman yang wujudnya setan. Walaupun dia tidak bisa melihat. Kaget para sahabat. Setiap kita nih ya Rasulullah, ada setannya. Iya. Wa anta ya Rasulullah, dan engkau juga ya Rasulullah. Apa engkau juga ada setannya? Nabi bilang, aku juga ada setannya. Allah mengirimkan setan kepadaku, tapi Allah tundukkan setan itu. Aku diberi kekuatan oleh Allah menundukkan setan itu, sehingga setan itu yang ada dalam diriku tidak menyuruh aku kecuali dengan yang baik. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kalau kita nggak punya kekuatan seperti itu, nggak diberi oleh Allah kekuatan untuk menaklukkan setan, nggak punya. Makanya kadang-kadang kita kalah sama setan. Waktunya ngaji, setannya bisikin. Yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam darah kita, bisikin, geng, sugeng, nggak usah ngaji. Yang datang sedikit tuh biarin aja, udah nggak usah ngaji. Yang datang sedikit pada malas, pada koler itu, biar aja nggak usah ngaji. Padahal yang datang sedikit atau ada yang banyak, mengaji ya ngaji. Itu perintah yang baik. Nah, kadang-kadang kita kan malas. Waktunya sholat malas, waktunya sholat tahajud nggak sholat, waktunya kita ngaji nggak ngaji, waktunya kita beribadah kita nggak beribadah. Itu setan yang ada dalam kita yang mempengaruhi kita. Nah, malaikat yang ada dalam diri kita itu menyuruh kita yang baik-baik, yang bangunin kita tidur. Allah nyuruh, malaikat bangunin itu, sugeng itu, bangun. Mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalau ingat. Kadang-kadang setan yang bikin kita lupa.
Kalau kita lupa, itu setan yang bikin kita lupa. Kalau kita ingat sama Allah, itu malaikat yang ada pada kita yang mengingatkan kepada Allah. Jadi Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun yang keluar kecuali di pintu rumahnya ada 2 bendera. Satu bendera di tangan malaikat, wa rayatun biyadi syaitan, dan satu bendera lagi di tangan setan. Fa in kharaja, maka jika dia keluar, 5 untuk sesuatu yang yuhibbullah, Allah senangi, Allah sukai, ittaba'ahu, akan mengikuti dia al-malak, malaikat yang ada pada dia, birayatihi, dengan membawa benderanya. Jadi kalau saudara keluar dari rumah tadi, niatnya mau sholat subuh kemudian mau ngaji, itu saudara ditemani malaikat waktu berangkat dari rumah tadi, bawa bendera malaikat tadi, bendera malaikat itu. Dan kata Nabi, falam yajal, maka tidak henti-hentinya, maka dia selalu tahta rayatil malak, berada di bawah bendera malaikat tadi, hatta yarji'a, sampai dia pulang, ila baitihi, ke rumahnya. Sampai saudara pulang ke rumah nanti, benderanya tetap dipegang oleh malaikat. Dan kalau sudah bendera dipegang oleh malaikat, setannya nggak bisa ngalahkan kita. Nah, sebaliknya, wa in kharaja, kata Nabi, wa in kharaja, dan jika dia keluar dari rumahnya, 5 untuk sesuatu apa yang yushitullaha, membuat marah Allah. Jadi dia keluar untuk berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa yang bikin Allah marah. Ittabahu, yang akan mengikuti dia, mengiringi dia, syaitan, setan yang ada pada diri manusia tadi, biroyatihi, dengan membawa bendera setan. Falam yazal, maka tidak henti-hentinya dia seperti itu, tahta royati syaitan, di bawah bendera setan, hatta yarji'a ila baiti, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi saudara, tinggal kita ini tadi keluar niatnya apa? Untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk dapat pahala, di bawah bendera malaikat kita. Tapi kalau niatnya kalau dari rumah untuk berbuat jahat, kita berada di bawah bendera setan. Nah, jadi setan juga punya bendera, Pak, nggak kalah dengan manusia. Manusia bendera macam-macam kan. Nah, setan juga punya. Nah, ini berikutnya lagi. Wa qala al-Imamu Ahmad. Ini hadis yang luar biasa ini. Saya harus sampaikan hari ini. Ya, wa qala al-Imamu Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, li, kepada Ka'ab bin Ujroh, sahabat Nabi yang lainnya bernama Ka'ab bin Ujroh, yang cerita sahabat Jabir bin Abdullah. Dia bercerita bahwa Nabi dulu pernah berkata kepada sahabat Nabi yang lain yang namanya Ka'ab bin Ujroh. Apa kata Nabi kepada Ka'ab? A'adzakallah, Nabi bilang begitu, a'adzakallah, semoga Allah melindungi engkau, wahai Ka'ab bin Ujroh, min imaratis sufaha, dari pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh itu. Ya. Jadi dari pemimpin pemerintahan yang bodoh-bodoh itu, kata Nabi begitu. Jadi satu ketika tiba-tiba Nabi ngomong kepada Ka'ab bin Ujroh, hei Ka'ab bin Ujroh, semoga Allah menjagamu, melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Qala, berkatalah si Ka'ab ketika dinasihati Nabi, wa ma imaratus sufaha, dan apa itu ya Rasulullah yang engkau maksud dengan pemimpin-pemimpin yang bodoh? Pemimpin kan pinter, kalau enggak pinter kan enggak jadi pemimpin. Kok engkau bilang pemimpin yang bodoh? Pemimpin yang bodoh itu yang bagaimana? Qala, Nabi menjawab, yang kumaksud dengan imaratus sufaha, pemimpin-pemimpin yang bodoh, adalah para umaro. Umara itu para pemimpin, para amir-amir, para kepala-kepala negara, kepala pemerintahan tingkat provinsi, kepala pemerintahan tingkat wali kota, pemerintah kota, kepala pemerintahan tingkat kabupaten. Tapi yang bodoh, yang bagaimana itu? Umaroun, para pemimpin-pemimpin yang yakununa, mereka akan ada, min ba'di, sesudah aku tiada. Sesudah aku wafat, sesudah aku sudah enggak ada di dunia ini, nanti akan banyak pemimpin-pemimpin
yang bodoh-bodoh. Kenapa disebut oleh Nabi sebagai pemimpin yang bodoh? Karena layah taduna bihudaya. Mereka memimpin tidak menggunakan petunjuk dengan petunjukku. Mereka memimpin manusia tapi tidak memakai petunjuk yang aku ajarkan, yaitu tidak memakai Al-Quran, tidak memakai hadis. Ya. Wala yastannuna, dan mereka tidak menjalani sunnah bisunnati, dengan sunnahku. Mereka hidup tidak menjalani sunnahku. Jadi kalau ada kepala siapapun dia, siapapun mereka, tapi hidup tidak memimpin manusia dengan Al-Quran, tidak memimpin manusia dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itulah pemimpin yang bodoh. Lalu Nabi mengatakan, faman soddaqahum, maka siapa yang membenarkan mereka, mendukung mereka, mengakui kepemimpinan mereka, bikadzibihim, dengan kebohongan mereka, wa a'anahum, dan menolong mereka, ala zulmihim, atas perbuatan dolimnya mereka. Jadi pemimpin yang bodoh ini ciri-cirinya dia akan suka berbohong. Pemimpin yang bodoh ini memimpin manusia tidak dengan agama, tidak dengan petunjuk Allah, tidak dengan petunjuk Rasul, tapi mereka akan melakukan kebohongan. Nah, siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa a'anahu, dan yang kedua mereka suka berbuat zalim, menzalimi rakyatnya. Dia yang hutang, rakyatnya yang suruh bayar. Itu namanya zalim itu. Nabi mengatakan, siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong mereka dalam perbuatan zalimnya mereka, faulaika, maka mereka itu laisu, mereka bukan minni, dari golonganku, kata Nabi, walastu, dan aku bukan minhum, dari golongan mereka. Jadi Nabi tidak mengakui dia sebagai umatnya. Hati-hati, Pak. Maka hati-hati kita mendukung orang itu, hati-hati. Yang kita dukung itu siapa? Dia itu membenarkan, dia memakai petunjuk Allah enggak dalam memimpin kita, memakai petunjuk Nabi enggak dalam memimpin kita. Berbohong apa enggak dia? Berbuat zalim apa enggak? Kalau dia berbohong, dia bilang, jangan kamu dukung. Kalau kamu dukung pemimpin yang seperti itu, umarok yang seperti itu kamu dukung, Nabi bilang, mereka bukan golonganku, bukan umatku, dan aku bukan dari kalangan mereka. Aku bukan nabinya mereka. Kamu apa sampai nanti di akhirat tidak diakui oleh Allah, oleh Nabi sebagai umatnya? Celaka kita. Lalu Nabi mengatakan lagi, wala yaroduna ala haudi, dan mereka tidak akan bisa mendatangi telagaku, telaga Kautsar. Di akhirat nanti kita akan mendatangi telaga Kautsar yang disebut oleh Allah dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-Kautsar itu salah satu tafsirnya adalah telaga Kautsar. Telaga yaitu air, telaga yang luas yang ada di akhirat sana nanti, yang semua manusia akan meminum air telaga itu untuk berjalan supaya tidak kehausan. Tapi nanti akan ada manusia yang tidak boleh minum di telaganya Nabi. Waman lam yusaddikuhum, dan siapa yang tidak mau membenarkan mereka, yang pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh tadi, bikadzibihim, dengan kebohongan mereka, karena pemimpin tadi suka berbohong dan dia tidak mau membenarkan kebohongan mereka, walam yu'inhum, dan tidak mau menolong mereka, tidak mau mendukung mereka, ala zulmihim, atas perbuatan zalimnya mereka, faulaika minni, maka itulah dia, mereka yang termasuk golonganku, kata Nabi. Wa ana minhum, dan aku Nabi minhum, adalah dari golongan mereka. Jadi kita jangan mendukung sembarang orang, Pak. Ya, ini bahayanya. Tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Kemudian wa sayariduna ala haudi, wa sayariduna ala haudi, dan mereka nanti akan bisa mendatangi telagaku. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, as-saumu junnah, puasa adalah perisai, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan yang namanya sedekah itu akan menghapus dosa. Was-salatu kurbanun, di sini dikatakan kurban. Dalam hadis lain Nabi mengatakan burhan. Was-salatu, dan salat adalah kurban. Salat adalah pendekatan diri kepada Allah.
Jadi kalau kita kepingin dekat dengan Allah, kita harus banyak sholat. Kita bukan hanya sholat 5 waktu, tapi kita juga sholat-sholat sunnah. Itu kita kerjakan supaya kita makin dekat dengan Allah. Nabi mengatakan wa sholatu kurbanun, sholat adalah pendekatan kepada Allah. Atau qala Nabi mengatakan wa sholatu burhanun, sholat adalah bukti. Kalau kamu muslim, kamu harus sholat. Kalau kamu tidak sholat, berarti kamu tidak punya bukti bahwa kamu adalah muslim. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, Nabi mengatakan innahu, sesungguhnya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga lahmun, satu daging yang nabata min suhtin, daging itu tumbuh dari barang yang haram. An-naru aula biha, api neraka lebih pantas dengannya. Ya maksudnya kita jangan sampai makan makanan yang haram, karena akan tumbuh menjadi daging yang haram yang nanti kena api neraka. Gitu. Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, annasu ghadiyani, manusia itu di pagi hari ada 2 macam. Setiap pagi hari ada 2 macam manusia. Ada yang pertama famubta'u nafsahu, ada manusia yang membeli dirinya, membeli dirinya, famu'tikuha, lalu dia memerdekakannya. Yang kedua waba'iun nafsahu, dan ada manusia yang menjual dirinya kepada selain Allah. Famubikuha, lalu dia membinasakan dirinya. Nah, kita termasuk manusia yang mana? Yang setiap pagi menjual diri kita kepada Allah sehingga kita merdeka, menjadi manusia yang merdeka, hanya beribadah kepada Allah, hanya taat kepada Allah, dan nanti akan masuk dalam surga. Atau kita akan menjual diri kita kepada manusia, kepada setan, kepada selain Allah, lalu Allah akan membinasakan kita. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu di ayat berikutnya Allah berbicara begini, inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Inna, sesungguhnya kami Allah, atadna, kami telah menyediakan, lil kafirina, untuk orang-orang kafir itu, salasila, rantai-rantai, wa aghlala, dan borgol-borgol, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Jadi untuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah di dunia ini tidak mau bersyukur tapi pilih kufur, tidak mau beriman tapi pilih kafir, Allah sudah menyediakan untuk dia di akhirat nanti. Apa yang disediakan? Rantai, kemudian borgol, kemudian penjaranya berupa api. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, apa kata para ulama tentang ayat ini? Jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan mulai lagi besok pagi. Insya Allah. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.